Oke, yuk kita mulai ya. Langsung aja ya. Biasa, ini Jumat ya? Ya, biasa kalau Jumat agak-agak sepi. Semua IG live suara berubah, kata Indra Gunawan. Berarti bukan cuma aku ya? Oke, lanjut ya. Cus langsung lanjut. Karena ini weekend, mungkin kalian mau enjoy weekend, jadi aku langsung aja cus deh. Oke, ini gambar IG live sampean. Ini gambar IHSG yang waktu itu kena resisten di level 7.000-an. Kemudian dia tuh breakout dan naik lumayan tinggi sampai level 7.100-an di sini ya, kena resisten di level 7.100-an. Dan ini resisten yang kuat banget. Kenapa? Ini ada di tes berkali-kali di sini. 1 2 3 4 wah 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Percaya nggak percaya ya, technical analysis tuh sangat membantu aku selama bertahun-tahun di dalam investasi dan trading. Tapi kalau investasi tetap harus filteringnya dari fundamental perusahaan dulu gitu. Oke ya, dan teman-teman coba perhatikan di sini, Bapak Ibu perhatikan. Kali ini IHSG-nya juga mentok kena resisten yang sama. Jadi what to expect sebenarnya, dia bakalan berpotensi untuk bisa sideways antara range 7.000 sampai 7104 di sini. Dan di bulan Desember ini nggak akan naik banyak. Bulan Desember bakalan sideways di segini-segini aja. Karena November ya kemarin udah naik signifikan. Oke, hari ini transaksi sekitar 12,2 triliun rupiah. Di pasar reguler ada 11,36 triliun, lumayan tinggi. Yang terbesar ada AMMN. Kita lihat yuk AMMN. Dia transaksinya 3,55 triliun. Masih ingat kemarin, perdagangan kemarin AMMN itu dia ditutup pas post closing, langsung jatuh harganya, langsung minus 7%. Dan abis itu buangannya kemarin tuh sekitaran 4,6 triliun, gede. Jadi aku mau ajak kalian untuk flashback di AMMN. Oke, silahkan diperhatikan di sini. Ya, kemarin di sini pas berita dia masuk MSCI gitu. Ini pada sell on news smart money atau big money yang udah dapat dari bawah. Dari sini ini udah cuan sekitaran 300% lebih ya. Dan di awal-awal ditarik dulu seret. Nah ini permainan big money kayak gini nih. Big money itu tidak harus selalu bandar, tapi orang-orang yang udah cuan dari bawah dengan jumlah yang gede itu namanya big money. Yuk kita lihat 1 menitnya dari kemarin ya. 30 November. Oke, 30 November itu berarti sampai di sini. Ya, ini 30 November, perhatikan di sini ya. Ini jamnya, kelihatan nggak sih? Jamnya 30 November ini pagi, ini flat terus. Perhatikan harganya. Terus dia 775, 78, 7825, 7850, 79 nih. Mulai sore jam 2-an lebih. Nah ini markup, kalian kalau mau tahu markup tuh kayak gini. Markup itu ditarik dulu. Ini ada yang beli, mungkin mancing retail atau gimana. Tarik setinggi-tingginya, dia naik sampai level 8275, 8300-an. Terus sore hari perhatikan jamnya di sini. Kelihatan nggak? Di bawah ini loh, kelihatan nggak? Di bawah ini. Ini 1548 kan berarti kan marketnya nih 16 kan udah tutup ya. Nah, di sini kemarin 16 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dia langsung tutupnya tuh di level 7.200. Oke, di sini ya. Di level 7.200. Dan 4,6 triliun. Oke, sekarang kita cek transaksi hari ini. Transaksi hari ini AMMN dia lanjut turun. Turunnya 18%. Tremor nih jari, 18% turunnya.
sejumlah 3,55 triliun. Gimana nih ke depannya? Bakalan masih bisa turun lagi nggak? Masih bisa turun. Sampai sedalam apa turunnya? Aku coba pasangin ini. Aku taruh extreme low-nya di bawah ya. Extreme high-nya di atas. Kebalik. Nah, dia bisa turun sampai level setidaknya 5.500. 5525 di sini. Ini Fibonacci 38,2 bisa jadi support 1. Fibonacci 50 4.800 and the worst scenario dia bisa sampai 4.000. Bukan the worst juga sih, bisa lebih dalam atau paling enggak sampai sini tuh dia sideways. 4.080. Jadi 3 angka di sini. 1 2 3. Gitu. Jadi kalau kalian nanya AMMN gimana? Ya, mereka big money-nya lagi profit taking aja. Maka dari itu aku warn juga buat teman-teman semua di sini yang suka beli di pucuk, saham udah naik terus tuh harusnya semakin dijual, semakin dikurangin. Contohnya ada brand, terus ada GoTo yang udah naik lumayan signifikan dari level bottomnya, terutama brand itu abis IPO naik terus, posisinya persis kayak AMMN, jadi semuanya cuan, semua dalam posisi pengen profit taking. Kalau misalkan ada sideways dulu, akan ada pergantian pemilik gitu, jadi ada yang stuck dari cuannya masih zero. Oke, aku mau move ke saham yang lainnya. Aku mau bahas GoTo yang hari ini juga transaksinya besar dan pastinya bikin banyak orang penasaran karena dia naik terus. Tapi sekali lagi, I'm being very careful di sini. Kita maunya trading saham itu cuan dan juga aman, maksudnya bukan 100% aman ya, sustainable. Di sini tuh V-shape recovery tanpa sideways setelah downtrend panjang, setelah downtrend lama. Ya, ini menurut aku agak-agak nggak rasional gitu. Cuman memang yang beli apakah big money atau retail? Udah pasti big money. Kenapa? Karena kalau retail nggak bisa ngegerakin saham big cap segini gitu loh. Nah, jadi terlepas penyebabnya apapun juga, aku sih tetap mewaspadai di sini trennya naik, toh kita juga masih bisa untung dari saham lain. Misalnya kayak dari BBYB dan juga dari beberapa saham yang lain ya. Kayak di sini aku coba mau kasih lihat teman-teman. Ini contoh ya. Yang kita tradingin ya, ini ada BBYB, ada BSDE, ada ASA, BBKP, dan sebenarnya lebih ke jangka menengah. Kita ngelihat yang jangka menengah hold ini lagi floating profit kayak SMRA dan MTEL ini belum kita rekom jual, dan beberapa yang ijo-ijo di sini ini juga masih awal-awal. Jadi sebenarnya kita punya kinerja itu, ini contoh BBYB kita juga masih ngehold cuan 44% untuk jangka menengahnya ya. Jadi kita fokus untuk jangka menengah. Oke, terus GoTo chart bulanannya gimana? Udah pasti ketinggian gitu. Aku mau review ASII, Astra International, yang hari ini juga transaksinya lumayan gede. Ada transaksi 1,64 triliun Astra International di pasar reguler. Nah, Astra International ini terjadi satu V-shape recovery juga, tapi aku melihat dia nggak akan langsung naik kencang. Dia bisa sideways dulu ya, jadi ASI ini dia bisa sideways dulu. Oke, kita mau lihat intraday-nya Astra International. Astra International itu intraday-nya dia terjadi reversal sekitaran jam 9 pagi, dari awal langsung naik terus. Kalau intraday itu buat nentuin poin buat masuk jangka pendek aja. Dia bisa naik sampai level 6 ribuan, tinggal ngehold aja buat swing trader kalau ada masuk. Tapi kalau nggak ada masuk pun kalian nggak salah. Kenapa? Karena secara ilmu supply and demand, likuiditas di sini ini kemarin jatuhnya juga masih besar. Jadi kalau kalian nggak masuk ya, karena berhati-hati di sini jatuh dengan volume gede ya, just wait and see aja dulu. Oke, terus kemudian kita akan review yang berikutnya. Aku mau nge-review ada transaksi di pasar negosiasi sebesar 756,2 miliar. Ini ada BBRI. BBRI itu di
transaksiin di pasar negosiasi. Ini patternnya inverse head and shoulders, dan tadi mantul di area support BBRI sih masih oke lah, aku nggak usah bahas lagi, ini nanti kalian bosan. Terus SMMA nggak liquid. TLKM gimana kabarnya? TLKM-nya udah naik lumayan signifikan. Wait and see dulu kalau mau masuk, dan ini juga bakalan sideways. Patternnya mirip kayak GoTo, bagus lah kalau misalkan dia kepengaruh positif, GoTo naik, ini naik gitu ya. Oke, terus kemudian aku mau ngebahas saham-saham digital banking yang jadi watchlist aku beberapa hari ini. Watchlist M-Trade sebenarnya, bukan watchlist aku beberapa hari ini. Aku mau review saham agro. Like couple days ago kita ada beli BBYB, kita watch, tapi hari ini kita arahinnya tuh rekomendasi belinya lebih ke agro daripada BBYB. Ya sebenarnya sama aja sih dua itu, cuman kita ngelihat pattern reversalnya tadi tuh agro ini baru awal-awal naik gitu, jadi ini patternnya menarik, ada pullback dikit, terus ada pantulan ya, kita nge-swing tradingin di agro di sini. Sedangkan yang BBYB-nya beberapa hari kemarin kita udah rekomendasi jual atau profit taking, dia jatuhnya agak-agak kurang dalam di BBYB ini. Dan bisa diperhatiin di sini, dia sebenarnya BBYB juga ada pantulan yang cukup bagus, bakalan bisa lanjut naik dalam jangka pendek sampai 440 buat swing trader. Kalau ada dapat sih oke ya. Tapi kita M-Trade tadi ada di agro. Terus selain BBYB kita juga ngelihat apalagi ya, sebentar ya, BBHI dan juga Arto. Nah ini sama patternnya, tapi kita tadi nitip sandal di satu saham aja dulu karena ya potensinya tuh sama gitu. Nah BBHI kalau kalian ada dapat ini bisa naik sampai sekitaran 1680-an. BBHI dia secara liquidity agak kurang ya. Jadi tadi kita trading BBYB agro. Sekarang kita lihat Arto, gimana kabarnya Arto. Arto kita lihat ya, Arto ini dia nggak ada retracementnya sama sekali, makanya kita nggak trading di sini. Kita lebih memilih yang ada retracementnya dulu. Kenapa? Pattern yang ada retracementnya ini ya, ini bagus. Kalau dikasih murah, kenapa kita beli mahal gitu aja sih. GoTo BBRI aku udah review, terus jobless claim Amerika ini naik, jadi jumlah orang Amerika yang minta bantuan pengangguran naik jadi 218.000. Sebelumnya tuh di 211.000, terus kemudian naik jadi 218.000. Itu sedikit di bawah perkiraan pasar yang memperkirakan bakalan naik sampai 220.000 gitu. Jadi sebenarnya kenaikan pengangguran ini justru malah bagus untuk the Fed. Dia menahan suku bunga, artinya inflasinya bakalan terkendalikan, jumlah orang yang punya duit sedikit gitu loh. Ironisnya begitu. Nah, di situ malah bagus untuk pasar saham. Oke, jadi kadang-kadang bagaimana ekonomi bergerak tidak selalu jumlah pengangguran sedikit itu baik bagi ekonomi. Jadi nggak bisa kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi ya kadang-kadang jumlah pengangguran banyak kalau kali ini dianggap bagus untuk ekonomi karena menekan inflasi. Maka dari itu waktu Amerika sempat diprediksi resesi bakalan resesi, itu sebenarnya sangat wajar. Kenapa? Karena sejalan dengan kebijakan dari The Fed yang menahan suku bunga. Kalau nahan suku bunga, ekonominya jadi nggak gerak. By the way, siapa di sini yang masih pemula ya, yang ikut aku masih pemula? Dewi Oktavianina, suaranya kenapa? Aku juga nggak tahu. Dari Instagram kayaknya sudah 3 minggu atau hampir sebulan ini pada nanyain suara kenapa, tapi nggak semuanya. Jadi bukan dari HP aku harusnya. Oke, tolong dipencet tombol panah di bawah itu, share ke teman-temanmu biar mereka juga bisa belajar dari IG Live ini ya. Oke, poultry kenapa? Banyak yang nanya poultry kenapa. Yuk kita lihat poultry yuk. Ini Michael Argi, dia bilang katanya saya jadi anti poultry. Sama saham tuh jangan attach dan jangan anti. Kita objektif aja, lebih ngelihat ke analisis secara objektif. Poultry biasa aja. Kok INKP ini salah ya, salah buka saham. Sorry.
Oke. So, this is Java, supportnya di 1165. Belum ada pergerakan signifikan kok. Wait and see dulu. Just wait and see dulu. Java ini ada tail panjang banget ke bawah. Artinya sempat ada buangan dan kemudian sempat ada pantulan lagi. Ya, jadi sempat ada buangan dan sempat ada pantulan balik. Oke, terus kemudian selain Java, di sini juga sama, Cepin ketahan support kuat di 4950. Malah kelihatan ada beberapa tanda akumulasi di sini. Just wait and see aja sih. Sebenarnya supportnya udah nggak jauh lagi. Beberapa orang di sini nanyain tentang ICBP dan juga S Hardware. S Hardware. Ini yang aku bilang kapan hari. Nih, ekor panjang banget di sini, tanda distribusi nih. Ini kalau teman-teman yang di invest, ini masih cuan. Jual nggak? Kalau yang investing sih kita masih nge-hold sih. Tapi kalau untuk strategi trading jangka menengah super trader ini udah keluar. Ini distribusi. Kenapa yang investing hold lah? Yang investing dapatnya di bawah banget dan kita udah nggak rekom untuk buy assets tuh udah lama. Di invest kita udah ganti portfolio kita tuh sejak 3 bulan terakhir. Jadi sejak Agustus udah nggak. Ya, jadi ini udah lumayan naik tinggi gitu. Nah, jadi ini jatuhnya lumayan signifikan dan volume transaksi besar. Ini tanda distribusi. Ya. Oke. Ya, ini tanda distribusi. Oke. Udah nggak usah dipikirin ngapain, ya profit taking. Yang udah banyak cuan dari bawah tuh mereka pada profit taking, rotasi sektoral. Rotasinya kemana? Aku sih masih nge-watch untuk digital bankingnya dan juga nge-watch properti. SMRA dan kawan-kawan tuh belum banyak naik ya. SMRA udah lumayan deh. Pokoknya sektor properti belum banyak naik. Macam-macam sektor properti belum banyak naik. Jadi ini wajar aja, biarin aja dia bisa turun sampai kemungkinan 655 sampai 675. Yang investing sih masih hold, yang trading udah jualan. Oke, terus aku mau review ICBP. Kemarin sempat ada naik dengan volume transaksi sangat tinggi, kayaknya anomali aja di sini. Terus hari ini balik sideways lagi, jadi just wait and see dulu aja. Ini kalau naik sampai tinggi banget kayak gini terus ke banting turun bawah lagi, sideways lagi, ini juga apa ya, bukan signal yang bagus gitu. Jadi aku melihat ini anomali, kayak ada trading error kali. Invest aset saatnya profit taking nggak? Kalau mau profit taking boleh kok, kalian menikmati cuan dulu boleh. Yang invest ya, kalau mau profit taking boleh, tapi kalau misalkan mau disisain dikit buat ngerasain long term investing tuh kayak gimana tuh boleh juga. Oke? AMMN aku udah bahas di depan banget. Oke? Besok kita mau ada cuan tastik jam 10, kita akan bahas lebih dalam tentang invest. Aku mau bahas juga deh beberapa saham invest. Semoga bisa bermanfaat ya. GoTo kenapa gak jadi pertimbangan invest? Apakah suatu hari GoTo bisa jadi seperti Amazon jika konsisten performnya? Ya nanti kalau dia udah cuan, semua sahamnya invest tuh semua emitennya cuan. Kita ngelihat berdasarkan valuasinya waktu direkomendasi pasti terdiskon. Jadi bukan, kita pasti kalau invest tuh ngelihat berdasarkan fundamental dulu, technical belakangan. Gitu aja sih. Jadi dari kriteria kualitatif dan kuantitatif harus match. Kalau nggak bisa gitu. Jadi kualitatif tuh ya bisnis model, pangsa pasar, manajemen, kemudian kuantitatif, profitabilitas, valuasi, baru terakhir technical itu. Oke, Astra International aku udah bahas tadi, BBYB juga udah, BBRI udah. Jadi kayaknya udah banyak yang aku mau bahas.
bukan Eka Cipta Google mau jadi Amazon harus punya data center cloud, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud tadi ada yang nanya soal Amazon itu maksudnya jadi value stocks, perjalanan masih panjang. Jadi value stocks kalau company-nya udah bisa cuan ya oke lah jadi value stocks gitu. TOWR, Gun nanya TOWR. Oke, mari kita lihat TOWR yuk. TOWR-nya tadi kena pembatasan risiko. Gitu dulu deh. CPO miss undervalue saham-sahamnya kata Cindy. Oke, aku watch ya. Kita lebih ke non commodity gitu. Ada commodity poultry aja dan juga pulp and paper. Ya, tanggal 2 Desember besok ada cuantastik mtrade.id/cuantastik dengan kode promo 01DES. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya Ellen May, salam profit, see you tomorrow.